Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah ekonomi fisika. Tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya atas nama Nur Maleni dengan NIM 0705202003 dari kelas fisika semester 6 pada mata kuliah ekonomi fisika dengan dosen pengampu Bapak Pandapotan Harahap MPBIS. Adapun judul yang akan saya bawakan yaitu membandingkan analisis transaksi ekonomi berbasis ekonomi syariah dan ekonomi fisika. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama itu tentang pengertian ekonomi syariah, yang kedua tentang pengertian ekonomi fisika, dan yang ketiga perbandingan antara analisis transaksi ekonomi berbasis ekonomi syariah dan ekonomi fisika. Pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah menurut beberapa ahli, yang pertama menurut M.A. Madan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua menurut Prof. Dr. Jainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur perekonomian umat Islam. Yang ketiga, menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam atau Islam yaitu Al-Quran dan Hadis yang dijadikan sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga keberlangsungan hidupnya. Tujuan dari ekonomi syariah ini untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Kedua, pengertian ekonomi fisika. Ekonomi fisika adalah bidang kajian dalam fisika yang berupaya untuk mempertemukan kesamaan-kesamaan fisika dan ekonomi. Adapun menurut Stanley, ekonomi fisika merupakan penerapan teknik-teknik fisika untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dengan demikian, tujuan dari ekonomi fisika ini adalah menerapkan gagasan ilmu fisika dengan sebaik-baiknya ke dalam ranah ekonomi. Ekonomi fisika dapat memberikan pandangan baru akan penyelesaian masalah ekonomi. Dengan penerapan hukum-hukum fisika diharapkan memperoleh penyelesaian akan masalah ekonomi yang lebih eksak dan analitik, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih akurat. Pada proses ini akan berujung pada lahirnya sebuah ekonomi baru. Dalam perkembangan ilmu fisika, bidang kajian ekonomi fisika dapat dikatakan sebagai bidang penelitian yang dapat dianggap baru, namun perkembangannya sudah cukup pesat terutama pada negara-negara maju. Ketiga, perbandingan antara analisis transaksi ekonomi berbasis ekonomi syariah dan ekonomi fisika. Pertama itu uang. Dalam ekonomi syariah, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan juga untuk memperlancar transaksi perekonomian dan bukan merupakan komoditi. Motif memegang uang dalam Islam adalah bentuk untuk transaksi dan menjaga-jaga serta bukan untuk spekulasi. Sementara penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban keluarga seperti zakat dan hajar. Dalam ekonomi fisika di sini menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari uang adalah alat pengukur nilai. Jika alat ukur pengguna alat mengalami kesalahan secara otomatis terjadi kesalahan.
lingkungan yang salah satu menyebabkan kesalahan pengukuran. Contohnya seperti sifat legal tender dari uang fiat atau fiat yang dipaksakan sesuai tempat masing-masing otoritas yang mengeluarkannya. Penggunaan bunga atau riba. Dalam ekonomi syariah, Islam mengaturnya dengan adil, yaitu peminjaman uang harus ada perjanjian tanpa riba. Dalam ekonomi syariah, melarang penggunaan riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Riba adalah tambahan ketika melakukan peminjaman. Tambahan ini diberikan kepada orang sesuai dengan waktu peminjamannya. Hal ini sering juga disebut dengan bunga. Riba tersebut tertentu diharamkan dalam Islam. Untuk itu, berutang dalam Islam merupakan salah satu di antara contoh transaksi ekonomi yang diperbolehkan asalkan tanpa riba dan dengan perjanjian atau akad yang jelas. Dalam ekonomifisika mengizinkan penggunaan riba dalam transaksi ekonomi, dan dalam ekonomifisika mungkin mempertimbangkan bunga sebagai salah satu faktor penting dalam analisis ekonomi, tergantung pada model yang digunakan. Penggunaan laba. Dalam ekonomi syariah, laba tidak boleh menjadi tujuan utama perusahaan, melainkan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan. Dan dalam ekonomifisika, laba merupakan tujuan utama dari setiap perusahaannya. Penggunaan instrumen keuangan, di mana pada dalam ekonomi syariah ini melarang penggunaan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Tetapi pada dalam ekonomifisika ini menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif. Kedua pendekatan ini memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Ekonomi syariah mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam atau syariah yang selalu berusaha meluruskan kegiatan-kegiatan transaksi ekonomi atau muamalah sesuai dengan aturan agama Islam, agar distribusi harta atau kekayaan tidak berputar pada sebagian kecil masyarakat. Sementara ekonomifisika mencoba menerapkan alat dan konsep fisika untuk memahami fenomena ekonomi secara ilmiah, di mana keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, dan pemilihan pendekatan akan tergantung pada tujuan analisis dan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing individu atau lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.